Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana niat dan tata cara untuk melaksanakan sholat sunnah, yakni sholat hajat. Kita mulai dari sholat hajat. Sholat hajat adalah sebuah sholat yang dilakukan oleh seseorang jika ia mempunyai keinginan atau mempunyai hajat tersebut. Contohnya, misalnya kita ingin mempunyai hajat, ya Allah, semoga rezeki saya lancar, ya Allah, semoga jodoh saya dipertemukan, maka alangkah baiknya kita melakukan sholat sunnah, sholat hajat. Ini sholat hajat ini dilaksanakan pada kapanpun, mau siang, sore, pagi, malam. Tetapi yang dianjurkannya atau disunahkannya lebih baik di malam hari karena suasananya lebih tenang serta lebih khusyuk, insyaallah. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana niat dan tata cara pelaksanaan sholat hajat ini. Untuk pelaksanaannya atau tata caranya, sholat hajat ini sama saja dengan sholat-sholat lainnya, yakni sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib. Yang membedakannya adalah niatnya. Niat sholat sunnah hajat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sholat hajat ini 2 rakaat, tetapi ada juga yang bisa 4 rakaat, malah semakin banyak semakin bagus. Tapi aslinya 2 rakaat seperti itu. Untuk pelaksanaannya sama saja, kita mulai dari niat usolli sunnatal hajati rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surah-surah, dan disunahkan untuk sholat hajat ini membaca surah panjang agar kita lebih khusyuk dan kita lebih lama mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih tentram hati kita. Saya mungkin tidak akan menjelaskan panjang lebar karena menurut saya sholat hajat ini sama saja seperti sholat-sholat sunnah lainnya. Yang saya jelaskan tadi hanya bagian niatnya saja serta penjelasan mengenai apa sih sholat hajat itu tersebut. Oke, untuk sholat hajatnya mungkin saya akan ringkas saja langsung dari takbiratul ihram, membaca doa iftitah, terus kita membaca al-fatihah, terus membaca surah-surah pendek, terus kita ruku, terus kita iftidal, terus kita sujud, duduk di antara 2 sujud, kita sujud lagi hingga pada rakaat kedua kita bangkit lagi. Rakaat kedua kita membaca lagi al-fatihah, terus itu membaca surah pendek, terus kita ruku, iftidal, dan seterusnya diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya mengenai sholat hajat. Karena pada intinya sholat sunnah ini untuk pelaksanaannya sama saja dengan sholat-sholat lainnya. Cuman yang membedakannya niatnya serta kadang waktunya dan juga rakaatnya. Tapi kalau sholat hajat ini 2 rakaat itu lebih ke sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat rawatib. Artinya apa? Artinya jika kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud dan sebagainya, maka kita sama saja pelaksanaan sholatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan saya mengenai sholat duha, sholat hajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana niat serta tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah qiyamul lail, yakni sholat di malam hari. Ini khusus di malam hari. Dan sholat tahajud ini kita harus tidur dulu baru bisa sholat tahajud. Maksudnya ada riwayat yang mengatakan harus tidur dulu, kalau itu bisa disebut sholat tahajud. Kalau tidak tidur dulu itu
ada yang disebut, ada pendapat ulama juga tidak sah kalau lebih seperti itu. Jadi saya mengambil yang sholat tahajud ini identik dengan tidur dulu. Untuk pelaksanaan sholat tahajud biasanya dilaksanakan pada sekitar, yang lebih afdalnya jam 1, jam 2, jam 3 sampai sebelum subuh. Semakin pagi itu maka semakin baik, maka semakin orang melaksanakan ibadah tidur, maka kita melaksanakan ibadah sholat itu, maka insya Allah akan lebih besar pahalanya dari Allah SWT. Untuk pelaksanaannya sama saja dengan sholat-sholat lainnya. Nah, saya akan menjelaskan, membacakan dan mempraktekkan bagaimana niatnya sholat tahajud. Untuk niatnya kita membaca usolli sunat tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunat tahajudi rakataini ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama saja kita membaca doa iftitah, sunahnya kita membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah. Tetapi saya juga pernah belajar di pondok-pondok pesantren, ada juga yang sholat tahajudnya ini jumlahnya ada yang dibilang menurut Umar bin Khattab ada yang 20 rakaat bahkan lebih, ada sahabat yang 8 rakaat. Tapi sini sunahnya tentu 2 rakaat, 2 rakaat salam. Maksud saya itu sunahnya sholat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kita ingin menambah lagi, misalnya kita tahajudnya kuatlah, masih muda kan, misalnya maunya istiqomahnya berapa 8 rakaat, istiqomahnya 8 rakaat misalnya. 1 kali salam, bangkit lagi, kita lanjutkan lagi sholat seperti itu sampai 8 rakaat. Dan sholat tahajud pun ada doa-doa khususnya biasanya. Di sana kita melaksanakannya tentunya dengan doa-doa khusus, karena sholat itu kan merupakan sholat sunnah dengan niat kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah dengan niat sebenar-benarnya. Kan yang namanya sholat ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nah, sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah yang sangat besar pahalanya, karena dilakukan pada saat kita yang lain pada istirahat, tetapi kita tetap beribadah. Dan insya Allah ganjaran dan pahalanya sangat besar yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih inilah sedikit penjelasan dari saya mengenai sholat tahajud tersebut. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.